Pemirsa, kericuhan terjadi saat demo mahasiswa di Mapolres Cirebon menuntut pengusutan tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Massa bahkan sempat menutup jalan di kota Cirebon. Kericuhan unjuk rasa penuntasan kasus pembunuhan Vina Eki terjadi di depan Mapolres Cirebon. Massa dari berbagai elemen mahasiswa mendesak Polres Cirebon untuk bisa segera menuntaskan kasus pembunuhan Vina Eki yang terjadi 2016 lalu. Sebelumnya, massa aksi menggelar unjuk rasa di perempatan dengan menutup Jalan Siliwangi di pusat kota Cirebon. Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai dengan bakar ban dan orasi. Kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Oke, kalau untuk aksi lanjutan yang jelas kami akan bikin aksi lanjutan juga di Polda. Tapi kalau untuk di Cirebon mungkin ke depan kita akan melakukan konsolidasi lebih lanjut terkait aksi di Cirebon. Para mahasiswa meminta penegakan hukum dan menindak juga oknum polisi yang diduga merekayasa kasus ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan memeriksa berkas perkara kasus tersangka utama Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon selama 2 pekan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahya Wijaya, mengatakan pihaknya telah menerima berkas perkara dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk dilakukan penelitian. Ya, pemirsa, Cahya menjelaskan dalam kasus ini terdapat 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Jabar. Setelah dilakukan penelitian, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Dan apabila dokumen yang diterima jaksa penuntut umum masih kurang lengkap, pemirsa, akan diberikan kode P18 dan berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik kepolisian untuk dilengkapi. Jika pemeriksaan berkas telah lengkap, maka jaksa penuntut umum akan memberikan kode perkara P21. Proses pemeriksaan berkas ini akan dilakukan secara profesional dan meyakinkan, di mana kasus ini akan diungkap secara transparan. Pihak Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan di dalam waktu 7 hari, jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang telah dikirim tadi. Jadi sesuai pemberitaan yang lalu, jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan. Jaksa yang menangani itu sudah sesuai yang ditunjuk oleh pimpinan. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik bahwa berkas belum lengkap. Kalau lengkap, kita akan terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti. Berkas perkara tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan, dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan berkas lantaran berkas terkait Peggy dinyatakan lengkap oleh kepolisian. Berkas perkara tersangka Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kejati Jabar. Berkas perkara Peggy Setiawan sudah dinyatakan lengkap dan diperkuat dengan pernyataan para saksi. Penyidik telah memeriksa 70 saksi yang memberatkan dan meringankan Peggy. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar setelah dilakukan penyitaan terhadap akun media sosial Peggy Setiawan. Postingan dan status yang ditulis oleh Peggy pada Agustus 2016 secara tiba-tiba menghilang. Sementara pengacara Peggy meminta kejaksaan agar hati-hati menelaah berkas penyidikan yang dilimpahkan polisi.
Berdasarkan KUHP, setelah pelimpahan berkas perkara tersangka oleh penyidik kepada JPU, akan dilanjutkan dengan pengujian barang-barang bukti atas perbuatan yang disangkakan. JPU nantinya akan menentukan apakah kasus yang menjerat Peggy sudah layak bukti untuk diajukan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kuasa hukum Peggy Tony RM mendatangi divisi Propam Polri mengadukan dugaan penghilangan postingan-postingan yang ditulis Peggy di akun Facebook-nya. Tony juga menyambangi KPK dan Mahkamah Agung untuk meminta mengawasi jalannya sidang pra-peradilan yang rencananya digelar pada Senin 24 Juni mendatang. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mendatangi divisi Propam Polri untuk mengadukan dugaan penghilangan postingan-postingan yang dituliskan Peggy di akun Facebook-nya oleh penyidik Polda Jawa Barat. Padahal postingan tersebut bisa menguatkan alibi kliennya yang memang berada di Bandung saat malam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ada dua dasar. Satu, postingan Facebook-nya hilang. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Usai menyambangi Propam Polri, kuasa hukum Peggy, Tony RM juga mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk meminta KPK mengawasi jalannya sidang pra-peradilan yang direncanakan digelar pada Senin 24 Juni mendatang. Tony pun menyatakan penangkapan Peggy terkesan sangat dipaksakan. Ia khawatir dalam jalannya proses pra-peradilan terjadi suap. Kedatangan kami kemari menyampaikan surat permohonan pengawasan dalam hal kewenangan KPK adalah pencegahan. Khawatir terjadinya suap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa kami sampaikan surat minta KPK agar mengawasi, memonitor aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan ini? Karena kami, penasihat hukum Peggy Setiawan, sangat yakin bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah pelakunya. Selain itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM juga mendatangi Mahkamah Agung meminta pengawasan untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pengacara Peggy telah menyiapkan saksi ahli untuk dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung Senin 24 Juni mendatang. Jadi kami meminta kepada Mahkamah Agung datang kemari ini melalui surat ini agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu mengawasi jalannya proses persidangan pra-peradilan ini agar pra-peradilan berjalan fair, netral dan objektif. Itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sebelumnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat ke Divpropam Mabes Polri. Pelaporan tersebut berkaitan dengan hilangnya akun Facebook Peggy Setiawan pasca disita penyidik. Sejumlah unggahan status Peggy Setiawan di akun Facebooknya ini diperlihatkan oleh kuasa hukum di kediaman Peggy di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Status-status ini menggambarkan perjalanan Peggy ke Bandung yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2016. Kemudian pada 1 September 2016, Peggy mengunggah status kebingungan pasca penggeledahan rumah dan penyitaan 2 motor miliknya setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Namun status yang dibuat Peggy tersebut kini telah hilang pasca akunnya disita oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat sebagai barang bukti. Kuasa hukum pun mempertanyakan hilangnya status Peggy. Padahal status itu bisa membuktikan ketidakterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Diakui oleh Humas Polda bahwa akun Facebook Peggy Setiawan benar ini ada akun miliknya dan disita sebagai barang bukti. Nah, jadi kalau itu sebagai barang bukti harusnya dijaga keutuhannya supaya netral, supaya objektif. Terkait masalah ini, kuasa hukum Peggy melaporkan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri.
Nanti kan akan diselidiki oleh Propam Mabes Polri. Apakah akun Facebook Peggy Setiawan yang dijadikan barang bukti itu apakah tidak dijaga keutuhannya atau diutak-atik atau dihapus kan? Kalau memang tidak terjadi, memang utuh ya sudah kan. Tetapi kalau memang ya ada yang dihapus atau diutak-atik ya, maka ini terjadi pelanggaran prosedur dalam penyidikan. Penyidik yang dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk menangani, bisa mengakses untuk kepentingan penyidikan, juga tidak boleh merusak atau menghapus barang bukti. Nah, jadi penting, apalagi isinya menguatkan Peggy berada di Bandung. Kuasa hukum Peggy juga menyebut jika status-status dalam akun Facebook tersebut sangat penting dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Polisi membeberkan sejumlah informasi yang terkumpul dari saluran siaga atau hotline kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 pemirsa. Saluran ini dibuka demi mendapatkan informasi baru pencarian 2 buron lainnya. Hotline tersebut juga diperuntukkan bagi aduan mengenai pelanggaran etik anggota polisi dalam kasus ini yang mungkin saja terjadi. 0822 112 4007 dan alhamdulillah sudah ada 180 lebih masukan dari masyarakat, baik itu saran, masukan, dan informasi-informasi lainnya yang menjadi bahan masukan bagi penyidik untuk bisa memperterang tindak pidana ini supaya lebih jelas, lebih transparan, dan berkeadilan. Dan kita bisa mengutip apa pernyataan dari Komnas HAM ketika melaksanakan asistensi. Kita bukan hanya mengungkap kasusnya saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan trauma psikologis dari keluarga korban. Karena siapa orangnya yang tidak merasa berduka ataupun merasa kehilangan dengan keluarganya yang dibunuh secara sadis seperti halnya Ananda, Eki maupun Vina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, update hari ini menjadi masukan buat kita semua bahwa proses ini berjalan dengan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin sesuai dengan arahan Presiden, dan atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian.